Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Itingara dari Prodi Sistem Informasi semester 3. Jadi saya akan membahas materi tentang sistem basis data dan layanan server. Pada materi sistem basis data, ada definisi, komponen sistem basis data, jenis-jenis basis data, dan keuntungan sistem basis data. Sedangkan materi tentang layanan server, ada definisi dan keuntungan layanan server, jenis-jenis layanan server, fungsi dan hubungan basis data dan server, dan yang terakhir contoh skema. Materi yang pertama yaitu definisi sistem basis data. Sistem basis data adalah kumpulan data yang saling terhubung, dikelola, dan diakses menggunakan perangkat lunak yang disebut Database Management System atau DBMS. Selanjutnya, komponen sistem basis data. Yang pertama, data, yaitu kumpulan informasi yang disimpan dalam bentuk terstruktur. Yang kedua, perangkat keras, yaitu server atau perangkat lain yang digunakan untuk menyimpan data. Yang ketiga, perangkat lunak atau DBMS, yaitu aplikasi untuk mengelola basis data seperti MySQL, PostgreSQL, dan MongoDB. Yang keempat, pengguna. Pengguna terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, administrator database atau DBA, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan database. Yang kedua, pengembangan aplikasi, yaitu membuat aplikasi yang memanfaatkan database. Yang ketiga, pengguna akhir, yaitu mengakses data melalui aplikasi. Jenis-jenis basis data, yaitu basis data relasional, yang artinya data disimpan dalam tabel. Contohnya MySQL dan PostgreSQL. Selanjutnya basis data non-relasional atau NoSQL, yaitu data disimpan dalam bentuk dokumen, graph, atau pasangan kunci nilai. Contohnya MongoDB dan Cassandra. Selanjutnya basis data terdistribusi, yaitu data disimpan di beberapa lokasi fisik. Dan yang keempat, basis data cloud, yaitu basis data berbasis layanan cloud, contohnya AWS RDS dan Google Cloud atau SQL. Adapun keuntungan sistem basis data, yaitu efisiensi dalam penyimpanan data dan pengambilan data, keamanan data terjamin, memungkinkan akses multi pengguna secara bersamaan, dan redundansi data dapat diminimalkan. Sekarang kita masuk pada materi layanan server. Adapun definisi dan keuntungan layanan server. Server adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menyediakan layanan kepada perangkat lain, biasanya disebut klien. Layanan ini sering digunakan untuk hosting aplikasi, situs web, atau database. Jadi keuntungan dari layanan server yaitu skalabilitas, yang artinya mendukung penambahan kapasitas sesuai kebutuhan.
Kemudian keamanan, yaitu melindungi data melalui sistem autentikasi dan enkripsi. Yang ketiga, efisiensi, yaitu memungkinkan banyak pengguna berbagi sumber daya. Selanjutnya, jenis-jenis layanan server. Yang pertama, web server, yaitu melayani permintaan halaman web. Yang kedua, database server, yaitu menyediakan akses ke basis data. Contohnya MySQL dan SQL Server. Yang ketiga, file server, yaitu menyimpan dan berbagi file, contohnya Samba dan FTP Server. Yang keempat, application server, yaitu menjalankan aplikasi berbasis web atau layanan lainnya, seperti Tomcat dan Node.js. Yang kelima, mail server, yaitu mengelola pengiriman dan penerimaan email. Dan yang keenam, cloud server, yaitu infrastruktur berbasis cloud yang mendukung berbagai layanan seperti AWS EC2 dan Google Compute Engine. Selanjutnya, fungsi layanan server, yaitu menyediakan akses dan penyimpanan data secara terpusat, memungkinkan komunikasi antar perangkat dalam jaringan, dan mendukung pengelolaan aplikasi berbasis web dan sistem lainnya. Apa sih hubungan basis data dan server? Jadi yang pertama, basis data biasanya dikelola di server database yang memungkinkan akses data dari berbagai aplikasi. Server mendukung layanan basis data sehingga memungkinkan pengolahan data skala besar dan akses multi pengguna. Dan yang terakhir, contoh skema. Yang pertama, aplikasi web terbagi menjadi 3 bagian, yaitu basis data disimpan di server database. Front-end dijalankan di server web. Dan komunikasi antara server web dan database dilakukan melalui protokol seperti SQL. Yang kedua, sistem informasi perusahaan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu server aplikasi menangani logika bisnis. Server database menyimpan informasi pelanggan, inventaris, dan lain-lain. Dan yang terakhir, server file, yaitu menyimpan dokumen terkait. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.